Oke, dua kabar mantap nih bos. Yang pertama datang dari hasil wawancara Tribunnews dengan Menhan Safri yang katanya saat ini Indonesia membutuhkan sebuah sistem yang disebut air blanket atau selimut udara bos. Nah, tak main-main bos. Hal ini pun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa jika pesawat Amerika secara diam-diam lewat saja, kita belum tentu tahu, apalagi bisa mencegahnya. Nah loh. Lantas bagaimanakah maksudnya selimut udara atau air blanket itu? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua datang dari negaranya Takia Genji. Jepang bos, dimana lagi Indonesia kini dikabarkan berminat untuk membeli frigate dan kapal selam dari Jepang. Lantas kapal frigate dan kapal selam Jepang apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita mau bahas artikel berita jurnalis dari Tribunnews, hasil wawancaranya dengan Menhan Safri. Nah, jadi menurut Menhan Safri nih bos, bayangin Indonesia ini rumah raksasa seluas 7,7 juta kilometer persegi dengan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Dari Papua sampai Aceh tersebar 17.000 pulau. Tapi sebagian besar wilayah itu nggak punya satpam, CCTV, apalagi alarm. Begitu kata Menhan Safri Samsudin dalam sesi 7 jam wawancaranya dengan Tribunnews. Nah, analogi Menhan Safri ini pun cukup sederhana tapi menusuk bos. Bayangkan kalian membangun rumah seluas hampir 6 juta kilometer persegi tapi sebagian besar tidak bisa dipantau dan kalian tidak tahu siapa tamu, siapa pencuri. Dan kini masalahnya benar-benar nyata di Indonesia. Salah satu contoh Selat Malaka, ini adalah salah satu dari 3 choke point terbesar dunia. Dilewati oleh 25-30% perdagangan global plus 60-70% pasokan energi untuk Jepang, Korsel, dan Tiongkok. Kalau selat ini macet, rantai pasokan dunia bisa remuk. Kapal harus memutar jauh lewat Australia, sehingga biaya membengkak dan waktu terbuang sia-sia. Nah, di udara pun sama. Beliau mengungkapkan bahwa radar nasional Indonesia masih banyak punya blank spot. Ada zona gelap yang tak terjangkau pantauan, bos. Pesawat bisa hilang tanpa jejak atau pesawat asing bisa masuk tanpa kita tahu. Dan disinilah muncul cerita paling pedas dari Menhan Safri. Jadi katanya, ketika lobby dengan pemerintahan Donald Trump, Amerika pun pernah bertanya, jika dalam situasi darurat, bolehkah pesawat kami melewati wilayah Indonesia? Nah, Menhan Safri pun menjawab diplomatis bos, harus tanya Presiden Prabowo dulu. Lalu beliau bertanya dan jawaban Pak Prabowo cukup mencengangkan. Jawabannya yaitu ya, dia lewat saja belum tentu kita tahu, apalagi bisa mencegahnya. Nah loh, cukup hamsyong nih bos. Lantas terkait hal ini, apakah yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya? Nah lanjut, jadi masih dari sumber-sumber yang sama berdasarkan penjelasan Menhan Safri, satu hal mulai terasa jelas nih bos. Indonesia kini sedang bergerak bukan pelan, tapi besar, terstruktur dan penuh kesadaran bahwa negara seluas benua Eropa gak bisa lagi dijaga dengan pola lama. Terlalu banyak yang bocor katanya, terlalu banyak blank spot dan terlalu besar kekayaan yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri tanpa kita sadari. Nah, semua itu kini dirangkum dalam satu doktrin, yaitu Defense Supporting Economy. Katanya pertahanan dibangun bukan untuk perang, tapi untuk melindungi kekayaan sendiri bos, agar swasembada pangan dan energi bukan cuma mimpi. Dari timah bangka yang 80% hilang, sampai nikel Morowali yang diselundupkan lewat pelabuhan udara tanpa imigrasi. Semua itu terjadi karena satu masalah besar, katanya kita tidak punya mata, alias kekurangan mata bos. Nah, disinilah jawaban Menhan Safri terkait masalah ini. Indonesia katanya membutuhkan selimut udara alias air blanket. Katanya, bukan sekedar radar, bukan sekedar pesawat tempur, tapi ini adalah sistem menyeluruh bos. Dari radar baru, drone yang bisa diproduksi massal seperti mainan anak-anak tapi mematikan secara militer. 400M juga bisa patroli jauh hingga ratusan pesawat tempur yang memperkuat garis langit Nusantara.
Semuanya kini sedang diadakan untuk menutup langit yang selama puluhan tahun berlubang-lubang. Langit yang memungkinkan pesawat asing melintas tanpa ketahuan dan memungkinkan para penyelundup terbang bebas membawa kekayaan bangsa. Nah, jadi jika laut dijaga UUV buatan anak bangsa, maka udara juga harus diselimuti oleh teknologi modern. Karena tanpa air blanket, kedaulatan hanyalah slogan, bos. Namun dengan air blanket atau selimut udara, Indonesia akhirnya dapat punya mata plus taring untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut kabar kedua, lagi datang dari negaranya Takia Edi nih, bos. Jadi Indonesia dan Jepang baru-baru ini lagi masuk ke fase baru kerjasama pertahanan yang makin strategis. Dikutip dari Kompas ID, bocoran paling penting datang dari kantor berita Japan Times nih, yang menyebut bahwa Indonesia kini katanya berminat untuk membeli produk-produknya Takia Genji, yaitu kapal perang frigat dan kapal selam dari Jepang, bos. Nah, minat itu pun makin jelas setelah Menhan RI Bapak Safri dan Menhan Jepang Junichiro Koizumi berkunjung langsung ke Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, Jepang. Di sana Safri diperlihatkan 3 aset utama JMSDF, yaitu frigat Kumano kelas Mogami, destroyer kelas Asagiri, dan kapal selam Taigei kelas. Dari kunjungan itu, kalau memang benar Indonesia mengincar frigat dan kapal selam Jepang, maka kini terlihat jelas arah baru belanja alutsista Indonesia, bos. Dimana untuk frigat, Indonesia mungkin tertarik pada kelas Mogami. Kapal perang ini pun dikenal modular, canggih, dan punya kemampuan lengkap mulai dari anti udara, anti kapal selam, hingga dukungan drone. Bahkan Jepang menawarkan produksi bersama. Gimana dulu katanya 4 frigat dibangun di Jepang dan 4 lagi dibuat di PT PAL Indonesia. Kalau jadi, bos. Sementara di bawah permukaan laut, Indonesia tampaknya mengalihkan bidikan dari Soryu kelas bekas ke kapal selam kelas Taigei. Kapal selam terbaru Jepang yang memakai baterai lithium ion. Teknologi ini pun membuat Taigei bisa menyelam lebih lama, lebih cepat, dan lebih senyap dibanding kapal selam konvensional. Nah loh, semua ini pun menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia-Jepang kini bukan lagi sekedar dialog, bos, tapi sudah mulai mengarah ke langkah konkret untuk memperkuat keamanan maritim dan stabilitas Indo-Pasifik. Apalagi kemarin setelah Menhan RI dan Menlu RI berkunjung langsung ke Jepang. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia nantinya akan benar-benar memborong kapal perang dan kapal selam dari Jepang ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku.